Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalatul Ulami, NIM 20310501001. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 1 angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang keseimbangan kurva ISLM makro Islam. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak video penjelasan berikut ini. Sebelum menyimak lebih lanjut lagi, di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin dari keseimbangan kurva. Yaitu yang pertama ada pengertian kurva ISLM, yang kedua ada analisis keseimbangan kurva ISLM terhadap kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang ketiga yaitu ada keseimbangan pasar barang dan pasar uang atau disebut juga ISLM. Yang keempat yaitu ada contoh kurva ISLM. Poin pertama yaitu pengertian kurva ISLM. Jadi di sini pengertian kurva ISLM itu terbagi menjadi dua, yaitu pengertian kurva IS dan pengertian kurva LM. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kurva IS itu? Kurva IS adalah kurva yang menunjukkan kombinasi antara suku bunga dan tingkat output yang menjamin tercapainya keseimbangan di pasar barang. Jadi, sedangkan kurva LM merupakan kombinasi dari berbagai tingkat suku bunga dengan income yang menunjukkan equilibrium di pasar uang. Perlu diingat kembali bahwa konsumsi dipengaruhi oleh income, di mana semakin besar income tersebut, maka semakin besar pula level konsumsinya. Selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu analisis kurva ISLM terhadap kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sebelum membahas lebih lanjut lagi, kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi yang senantiasa menjadi isu sentral dalam masalah pembangunan. Pembangunan ekonomi tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan, pengangguran, dan kemiskinan. Untuk mengasalahi permasalahan ekonomi tersebut, pemerintah dapat menerapkan kebijakannya melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, untuk selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter? Di sini saya akan membahas kebijakan fiskal terlebih dahulu. Kebijakan fiskal adalah posisi kurva IS akan berubah apabila terjadi perubahan pada sektor real atau pada sektor pasar barang. Perubahan sektor real dapat terjadi sebagai akibat dari aktivitas kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ditujukan untuk mempengaruhi sektor real tersebut. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi kondisi moneter. Kebijakan moneter ini dan pergeseran kurva LM, keberadaannya kurva LM dapat berubah bila terjadi perubahan pada sektor moneter atau pasar uang yang diakibatkan karena adanya kebijakan pemerintah tersebut. Variabel ekonomi yang digunakan untuk mempengaruhi kondisi moneter adalah melalui jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Poin yang ketiga yaitu keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Apa sih yang dimaksud dengan keseimbangan pasar barang itu? Pasar barang yaitu keseimbangan pada sektor real, menggambarkan kondisi perekonomian dipandang dari sisi permintaan dan menawarkan barang dan jasa. Sisi penawaran menggambarkan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Untuk selanjutnya yaitu apa sih yang dimaksud dengan pasar uang? Pasar uang adalah suatu kurva LM adalah kurva yang menggambarkan seimbangan di pasar uang. Hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan di dalam pasar uang mempunyai hubungan yang positif. Dengan demikian, lereng kurva dalam kurva LM adalah berbentuk positif. Yang terakhir adalah poin yang keempat yaitu contoh kurva ISLM. Jadi di sini saya mencontohkan beberapa gambar-gambar contoh kurva ISLM. Mari kita lihat bersama sebagai berikut ini.
tadi penjelasan materi presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.